Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Hari Jumat 3 Juli 2020, Gereja Katolik merayakan Pesta Santo Thomas Rasul. Thomas lahir di Galilea dan tinggal sebagai salah seorang dari ke-12 Rasul Yesus. Sebelum mengikuti Yesus, Thomas adalah seorang nelayan. Tapi tidak seperti Petrus atau Andreas yang memiliki perahu sendiri. Thomas hanyalah seorang nelayan kuli yang tidak memiliki perahu. Hidupnya hampir selalu serba kekurangan. Inilah yang membuat ia sangat hati-hati, pesimis, cepat menyangka akan terjadi hal-hal buruk. Di antara ke-12 Rasul, Thomas dikenal sebagai orang yang tidak mudah mempercayai sesuatu. Sikapnya ini terlihat dengan sangat jelas dalam kaitannya dengan peristiwa penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Sesudah hari raya Pentakosta, para rasul dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Mereka menjadi kuat serta teguh dalam iman dan kepercayaan pada Yesus. Tentang karya kerasulan Thomas sesudah itu, kitab suci tak menyebutkan apa-apa lagi. Juga tidak ada sepucuk surat peninggalan Thomas yang sampai kepada kita. Menurut tradisi yang dibeberkan Santo Ambrosius dan Hieronymus, Thomas menyebarkan kabar gembira ke arah timur dengan mengikuti jalan para pedagang, yaitu ke Syria, Armenia, Persia, dan India. Dekat Madras, di kota Malaipur, Thomas menerima mahkota kemartirannya. Orang Kristen India Selatan, lebih-lebih di sepanjang pantai Siro Malabar, percaya bahwa Thomas menobatkan Raja Gondapur dan bahwa mereka keturunan orang-orang Kristen abad pertama. Thomas mati ditusuk tombak dan relikwinya masih tetap ada sewaktu makamnya dibuka kembali pada tahun 1523. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 2, ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu,
dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah percaya pada Yesus. Pada pesta Santo Thomas Rasul, bacaan Injil berbicara tentang penemuan iman seorang rasul yang tidak percaya. Namanya Thomas. Semula ia tidak percaya. Setelah Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid, termasuk Thomas di dalamnya, Thomas pun menjadi percaya. Katanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus menjawab, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudaraku yang terkasih, kecenderungan kebanyakan orang adalah menuntut bukti dan tanda. Jikalau seseorang tak pernah melihat bukti atau tanda, ia kurang percaya. Memang banyak orang mendapatkan pengalaman akan Allah lewat pengalaman-pengalaman besar dalam hidupnya, lalu mereka menjadi percaya akan kehadiran Allah. Tetapi banyak orang zaman ini yang tidak pernah mengalami pengalaman rohani itu kerap kehilangan orientasi hidup, bahkan kehilangan imannya. Mereka ini tidak mau terlibat dalam kehidupan beriman, menjauh dari gereja, bahkan menunjukkan sikap antipati terhadap segala hal yang berkenaan dengan gereja. Segala sesuatu tentang gereja pasti dikritiknya. Mereka yang malah mengalami pengalaman pahit dalam kehidupan menggereja, seperti merasa dihianati, dilukai, dirugikan, ditolak, atau masuk dalam konflik dengan sesama umat, bahkan dengan pimpinan gereja, akan dengan cepat jatuh dalam perangkap ini. Ada yang bahkan lebih jauh lagi, yaitu sampai tidak percaya akan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak menyadari bahwa Allah selalu ada beserta kita. Kendati tidak bisa dilihat secara kasat mata, namun kehadirannya tetap ada di tengah kita. Di tengah rupa-rupa persoalan, sebenarnya kita harus datang kepadanya dan tidak menjauh daripadanya. Jika kita menjauh, kita malah kehilangan pegangan. Percayalah pada Yesus. Semoga demikian. Amin.